Selamat pagi pemirsa TV OMG, jumpa lagi dengan saya Suci Yulianita. Kali ini kita sedang berada di kampus Telkom University dan bersama saya sudah ada Bapak Rektor Telkom University, Bapak Profesor Dr. Adi Wijaya. Kita akan sedikit berbincang-bincang santai dengan Pak Profesor mengenai seperti apa sih kepemimpinan beliau dan langkah-langkah serta kebijakan-kebijakan apa saja nih yang akan beliau terapkan dalam membawa Telkom University untuk mencapai target Global Entrepreneurial University di tahun 2038 ya Pak ya? Iya. Ya, oke, baik. Langsung saja kita ikuti perbincangannya. Selamat pagi Pak Selamat Profesor, pagi. apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak, kita sudah diberikan sedikit waktu ya Pak untuk berbincang-bincang santai di pagi yang cerah ini. Oke Pak, pertama mungkin kita ingin tahu nih, Bapak kan belum lama ya Pak ya menjabat rektor dari yang sebelumnya ya Pak ya. Kemudian ada nggak Pak bisa cerita ini dalam rangka menuju Entrepreneurial University pada tahun 2038 nanti, mungkin ada target-target apa yang sebelumnya belum dicapai dan langkah-langkah apa saja yang atau kebijakan apa saja yang akan Bapak terapkan untuk menuju ke arah sana Pak? Oke. Jadi untuk mencapai Global Entrepreneurial University di tahun 2038, tentunya kita membuat semacam rencana strategis 5 tahunan. Iya. Rencana strategis 5 tahunan itu kita buat, yang paling pertama adalah, yang terdekat adalah rencana 5 tahun untuk 2023. Kita tetapkan visi kita adalah menjadi Research dan Entrepreneurial University. Dalam hal ini terkait dengan research, terkait dengan entrepreneur, dua kata kunci itu. Terkait dengan research, kami banyak bekerja sama dengan industri maupun perguruan tinggi, berkolaborasi sehingga problem-problem dari industri kita coba selesaikan. Dan kemudian terkait dengan entrepreneurial, selain masuk ke dalam kurikulum, kita juga kembangkan melalui lembaga inkubasi, lembaga inovasi yang ada di kampus, yaitu Bandung Technopark. Nah, diharapkan dari situ kita bisa membuat mahasiswa atau lulusan Telkom University tak hanya menjadi pekerja, tetapi insya Allah menjadi membuka lapangan pekerjaan nanti di kedepannya. Kalau dari target yang dicapai itu maaf Pak, sejak tahun berapa sih Pak visi misi Telkom itu dicanangkan yang Entrepreneurial University Global itu? Sejak Renstra pertama kami sudah memikirkan ke arah sana. Jadi ini kan Renstra kedua. Renstra pertama itu 2013-2018. Nah, di sana kami sudah membuat suatu semacam pola dan itu bisa ditunjukkan dari track record kami. Di tahun 2017 contohnya, Bandung Technopark sudah mendapatkan award dari Kemendikbud dari pemerintah sebagai lembaga inovasi terbaik, yaitu awardnya namanya Widya Krida. Nah, selanjutnya di tahun berikutnya, di tahun 2018, Telkom University-nya mendapatkan award juga terkait pengembangan inovasi. Nah, di situ adalah award Widya Padi. Nah, di situ artinya bahwa pengembangan entrepreneur ini adalah memang sudah sejalan dengan visi sebelumnya. Dan insya Allah dengan pengembangan yang kami lakukan, semoga bisa dicapai dengan baik hasilnya nanti. Seperti itu. Berarti sudah berjalan ya Pak ya, dari Renstra pertama itu sudah katakanlah sudah membuahkan hasil gitu ya Pak untuk menuju ke arah sana. Oke, berarti kalau misalkan kita lihat ini, Kemendikbud itu kan menginginkan universitas sekarang kan global ya Pak ya, tidak hanya di skala nasional tapi juga di internasional. Nah, peran Telkom sendiri dalam mewujudkan keinginan atau visi misi Pak Menteri itu seperti apa Pak? Yang pertama dari tataran nasional, ya alhamdulillah dari sisi akreditasi perguruan tinggi kita sudah mendapatkan A sejak akhir 2016, 2017 awal, dan kemudian 71% prodi kita adalah sudah terakreditasi A atau unggul. 71%. Dan selanjutnya 45% dari prodi yang ada, sekarang ada 31 prodi, itu adalah juga sudah terakreditasi internasional. Nah, dalam hal ini adalah seiring sejalan dengan keinginan Pak Menteri, supaya kita tidak hanya jago kandang di level nasional, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan mitra-mitra kita di luar negeri. Salah satunya kami juga mengembangkan research grant dengan beberapa perguruan tinggi luar negeri, baik dari Malaysia, dari Korea, dan seterusnya. Selanjutnya ada juga lembaga-lembaga internasional yang memberikan dana riset kepada kami. Nah, itu adalah menambah percaya diri kami bahwa kami adalah bisa meningkatkan level ke dalam level internasional.
salah satu achievement yang mungkin bisa dilihat itu adalah kami pun telah memperoleh beberapa award atau capaian dari pemeringkatan internasional. Salah satunya sebagai Webometrics misalkan. Webometrics, kemudian 4ICU, kemudian Simago Ranking. Kami dinobatkan dari ketiga pemeringkatan tersebut sebagai lembaga perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Artinya itu adalah sebagai modal awal dan insya Allah kami bisa berbuat lebih baik lagi ke depannya. PT swasta terbaik ya Pak saat ini ya di Indonesia ya, luar biasa Telkom ya. Pak, kalau itu tadi Bapak sempat paparkan pencapaian Telkom ya Pak, mungkin bisa dijabarkan sedikit Pak kalau pencapaian lainnya Pak, update-nya mungkin dari mahasiswa atau dosen-dosennya atau yang lainnya, nasional khususnya mungkin Pak. Ya, kalau untuk dari sisi mahasiswa, sebetulnya seperti halnya dari dulu, gen kami itu adalah gen anak-anak kami itu anak-anak kompetisi. Sehingga memang mereka selalu ingin berkompetisi baik level nasional maupun internasional. Nah, salah satu yang mungkin baru diperoleh itu adalah dari NUS yang bekerja sama dengan Alipay. Salah satu startup kami itu adalah memperoleh penghargaan sebagai terbaik. Artinya itu adalah sudah level regional paling tidak di wilayah Asia Tenggara ini kita memperoleh sebagai pengembang inovasi yang menghasilkan startup di mana masuk ke jajaran yang terbaik seperti itu. Kemudian dari sisi dosen kami itu saat ini adalah banyak melakukan penelitian maupun pengembangan inovasi. Dan salah satu seperti saya sebutkan tadi bahwa kami banyak bekerja sama dengan beberapa mitra di perguruan tinggi. Ada Hanbart National University di Korea, Pusan National University, kemudian di Malaysia juga ada Universitas Teknologi Petronas dan seterusnya. Itu adalah salah satu mitra, beberapa mitra kami yang di mana kami melakukan kerjasama penelitian, di mana grant itu berasal dari 2 university dan secara langsung kami mengerjakan bersama-sama. Itu artinya adalah menambah kepercayaan diri yang pertama. Dan hasilnya bisa dilihat bahwa salah satu lembaga pendanaan research ASEAN IVO di sini adalah memberikan pendanaan untuk kita. Dan kemudian dari Kemenristek pun kita dibiayai untuk melakukan riset kerjasama dengan Glasgow University. Nah, itu adalah salah satu capaian yang menurut saya dosen-dosen kami insya Allah bisa untuk menuju ke go internasional tadi. Siap, insya Allah Pak. Bisa pasti ya Pak ya. Insya Allah. Pak, kalau kita bicara Telkom University ini sebenarnya unggulannya tuh emang di teknik ya Pak ya? Atau bisa cerita Pak? Sebenarnya kalau Telkom University yang dikenal mungkin namanya STT Telkom dulu. Iya, dulu awalnya. Itu adalah memang fokus untuk bidang teknik. Tetapi kalau Telkom University sekarang itu adalah tidak hanya di bidang teknik. Kami memiliki 7 fakultas. Ada fakultas teknik elektro, fakultas informatika, fakultas rekayasa industri. Kemudian di luar itu, di luar teknik itu ada juga fakultas ekonomi bisnis, fakultas komunikasi bisnis, fakultas applied science atau sains terapan, dan yang terakhir adalah fakultas industri kreatif. Nah, di situ adalah terlihat keberagaman dari prodi-prodi atau program studi yang ada di kami, sehingga insya Allah masyarakat yang ingin kontribusi terkait dengan anak-anaknya, ingin menitipkan anak-anaknya di kami, tidak hanya di bidang teknik, tetapi di sosial humaniora juga ada seperti ya, itu. Pak, ya? Jadi sekarang lebih lengkap ya. Alhamdulillah. Tapi orang image-nya sudah ke teknik. Tapi memang pada kenyataannya itu yang menjadi unggulan ya Pak? Kenyataannya itu memang seperti itu. Visi kami itu adalah walaupun memang yang dikembangkan itu adalah tidak hanya teknik, jadi pengembangan teknologi, pengembangan seni, dan ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi informasi. Karena itu adalah warnanya. Warnanya Telkom University adalah selalu berbasis teknologi informasi. Dan ini adalah sejalan dengan adanya Industri 4.0. Di mana segala upaya terkait dengan itu sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada. Seperti itu. Nah itu Pak, kita bicara revolusi industri 4.0 itu Pak, selain tadi yang Bapak sampaikan untuk semua prodi berbasis teknologi ya Pak ya, ada lagi Pak, apa saja nih Pak yang Telkom University lakukan dalam menjawab tantangan tersebut Pak untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul gitu Pak?
Nah, perguruan tinggi selalu melingkupi 3 hal, yaitu yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini adalah kami tidak hanya di kurikulum, tetapi yang jelas metode delivery kami persiapkan dengan baik. Kami siapkan yang namanya Center of E-Learning and Open Education. Center of E-Learning and Open Education ini adalah tujuannya supaya anak-anak kami itu bisa belajar kapanpun dan belajar dimanapun. Itu adalah sesuai dengan tuntutan generasi milenial saat ini, karena itu akan memudahkan mereka. Kemudian itu adalah dari sisi pembelajaran. Yang kedua dari sisi research. Research kami salah satu yang terakhir itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah terkait dengan Citarum Harum. Kita tahu bahwa Citarum itu posisinya adalah sebagai the most polluted in the world. Iya, betul. Nah itu adalah Bapak Presiden di bawah koordinasi Kementerian Kemaritiman waktu itu berkoordinasi, dan kami ada salah satu di dalamnya, kami ada di sektor 7. Itu adalah fokus bagaimana kami melakukan riset dan pengabdian masyarakat untuk Citarum itu. Salah satunya adalah kami bisa memberi atau menaruh sensor di sana dan kemudian dikirim datanya, dan kami bisa tahu bahwa apakah pada saat posisi tersebut Citarum itu terpolusi atau tidak. Dan itu adalah salah satu implementasi dari industri 4.0. Kemudian hal lain juga kami membangun beberapa riset dengan beberapa pemerintahan daerah, termasuk pasti diketahui bahwa yang namanya Dayakolot selalu banjir dan seterusnya. Itu kami membangun early warning system terkait dengan itu, dan itu adalah melibatkan lagi-lagi sensor, melibatkan sesuatu yang terkait dengan industri 4.0 yaitu otomasi dan seterusnya. Dan satu hal yang memang tidak bisa dilupakan itu adalah riset kami ini mau tidak mau harus sesuai dengan perkembangan zaman. Nah pada saat misalkan industri 4.0 merajai, memasuki wilayah itu, maka kami pun tidak akan pernah luput dari itu, dan kami fokus untuk berkontribusi semaksimal mungkin supaya mahasiswa kami seluruh sivitas akademika siap menghadapi challenge yang ada seperti itu. Pak, betul. Tapi Telkom sih insya Allah bisa ya Pak ya, karena basisnya saja sudah ke situ. Gitu. Alhamdulillah karena memang kami lekat kerjasama dengan industri. Jadi tidak hanya dengan lembaga-lembaga secara umum, tapi dekat dengan industri. Salah satunya misalkan magang dan seterusnya, dan kemudian riset pun masalah-masalah dari industri itu selalu datang dan kami coba selesaikan, sehingga insya Allah kontribusi itu lebih mudah, karena problem yang kami hadapi itu adalah bisa tertangkap dengan cepat seperti itu. Kalau untuk industrinya itu Pak, selain di telekomunikasi, di bidang apa saja Pak yang kerjasama dengan Telkom University? Banyak sekali, tidak hanya di telekomunikasi, termasuk kalau yang sejalan dengan industri 4.0 terkait dengan data science dan seterusnya. Kemudian ada juga yang cyber security, itu adalah salah satu hal yang memang kami fokus di sana. Jadi kalau dengan, kan kita selalu bekerja sama itu dengan triple helix istilahnya, yang paling sederhananya triple helix. Ada government, ya kami bekerja sama dengan Kementerian Kominfo udah pasti, kami bekerja sama dengan Departemen Perhubungan, bagaimana merancang, salah satu riset kami adalah transportasi kereta api, bagaimana otomatisasi di sana gitu ya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan beberapa kementerian yang lain, dan selanjutnya dengan industri-industri tadi, industri yang dominan itu adalah memang industri telekomunikasi. Namun demikian tidak hanya sebatas itu, karena memang saat ini kami pun udah bekerja sama dengan misalkan Angkasa Pura. Kami bagaimana secara otomatis inginnya adalah luggage yang dikirim dari pesawat itu bisa langsung ke bandara menggunakan robot dan seterusnya. Kami juga bekerja sama dengan BRI, kami bekerja sama dengan OJK, bagaimana financial technology itu dikembangkan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu kami kembangkan juga yang namanya blockchain. Nah itu adalah tidak mudah untuk melakukan
riset di sana, tetapi apabila kita tidak memulai dari sekarang itu adalah suatu hal yang akan memberatkan di masa depan. Betul. Makanya itu adalah suatu challenge, itu harus dijawab oleh seluruh sivitas akademika, dan kewajiban kami sebagai pimpinan adalah mengkondisikan sehingga setiap sivitas akademika merasakan value ini, dan seiring sejalan mereka bisa memberikan yang terbaik untuk berkontribusi dalam pengembangan riset tersebut. Iya. Oke, baik. Pak, sekarang kita sedikit bicara profil Bapak ya Pak ya. Mungkin kita ingin tahu nih Pak, perjalanan karir Bapak sebelumnya, singkatnya, sampai akhirnya bisa berada di sini gitu. Ya. Selepas saya lulus sekolah S3, saya ditempatkan sebagai manajer pengembangan akademik, di mana itu adalah bertanggung jawab untuk pengembangan kurikulum. Di sini, Pak? Di sini. Di pengembangan kurikulum, kemudian pengembangan metode pembelajaran, kemudian teknologi pembelajaran juga termasuk dalamnya. Dan di tahun 2014, saya diangkat menjadi wakil dekan bidang akademik di Fakultas Informatika, dan di tahun 2017 awal ada amanah lain, yaitu sebagai Direktur Bandung Teknopark. Oh, sempat Direktur Bandung Teknopark. Ya. Di Bandung Teknopark itulah kami belajar banyak hal. Dari sana bagaimana mengembangkan inovasi, bagaimana mengembangkan networking, baik dengan government maupun dengan community dan seterusnya, sampai bisa memunculkan yang namanya entrepreneurial ecosystem model dan seterusnya, kami kembangkan dan seterusnya. Dan yang terakhir di tahun 2018 kemarin, Agustus, barulah saya dilantik sebagai Rektor Telkom University. Seperti itu. Ini kayaknya Pak Rektor ini berhasil mengembangkan Bandung Teknopark ya Pak ya, sampai akhirnya dari yayasan melihat Bapak gitu, melirik Bapak untuk untuk meneruskan di sini. Pak, kalau misalkan Bapak kan termasuk baru ya Pak ya, kalau yang dari target-target yang sebelumnya dari Pak Asari, ada apa aja Pak yang katakanlah yang Bapak teruskan target itu yang belum selesai di periode sebelumnya, yang jadi PR Bapak gitu? Ya. Target-target itu selalu ada dan selalu berkembang. Ya, nah, pada saat zaman Pak Asari, alhamdulillah sebegitu banyak capaian, dan tentunya menjadi beban berat untuk penerusnya, untuk mempertahankan paling tidak gitu ya. Dan salah satu hal yang memang kalau bisa dikatakan masih menjadi PR, itu adalah terkait dengan dashboard monitoring system. Dashboard monitoring system ini adalah salah satu yang terkait dengan industri 4.0 juga. Bagaimana kita menginginkan data dari keseluruhan aktivitas di university ini bisa di-capture, dan data itu adalah valid dan aktual gitu ya. Artinya bahwa tidak hanya untuk bidang akademik tetapi non-akademik juga. Contohnya misalkan kami juga mengembangkan terkait dengan safety berbasis digital. Jadi nanti ada semacam seperti halnya dashboard monitoring system, bagaimana CCTV setiap sudut di Telkom University ini bisa dipantau secara langsung oleh security yang ada, dan ada yang namanya semacam satu one push button, semacam panic push button apabila ada hal-hal yang memang membutuhkan bantuan segera dan seterusnya. Itu adalah cukup tekan satu button, security bisa langsung datang ke sana. Itu adalah salah satu hal yang sudah kami kembangkan, dan insya Allah itu bisa memberikan kenyamanan dan keamanan untuk warga kampus. Dan selain itu juga dari sisi keterbukaan, kami pun mengembangkan yang namanya Halo Rektor. Setiap teman-teman sivitas akademika di sini bisa menyampaikan keluhan ataupun saran yang konstruktif, sehingga kami bisa segera menangani hal-hal itu. Jangan sampai mereka hanya menyampaikan itu di sosial media, menyampaikan itu di suara-suara keluar dan seterusnya, tetapi usulan ataupun keluhan, termasuk keluhan, itu adalah bisa kami segera capture dan kami bisa segera selesaikan. Segera diselesaikan ya Pak ya, jadi langsung ya. Dan langsung ke Pak Rektor itu? Iya. Oh iya. Memang ada lembaga atau unit yang menangani, tetapi istilahnya kami bisa memantau secara langsung. Iya, tapi Bapak tahu ya Pak tahu, ya, tidak semua permasalahan yang ada di kampus ya Pak ya. Seperti itu. Dan alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik dan cepat. Oh ya, sudah berjalan ya Pak ya. Iya. Oke, Pak, kalau kita bicara
Pak Rektor nih, dari apa kita lihat dari perkembangan karirnya kan meningkat ya Pak ya. Bisa cerita Pak, apa sih Pak kunci sukses Bapak Pak? Kunci sukses, nanti saya definisikan sukses itu seperti apa. Oh, gitu. Tetapi sebelumnya ada hal yang mungkin filosofis gitu ya, yang mungkin perlu diketahui. Yang pertama bahwa dalam setiap hal, setiap orang itu pasti memiliki mimpi. Betul. Setiap orang itu pasti memiliki mimpi dan ujungnya adalah how make dream come true. Betul. How make dream comes true itu adalah salah satu hal yang saya tulis juga di dalam tagline itu. Caranya adalah dengan 3 hal. Yaitu yang pertama adalah be passionate, kemudian do the best, dan give more. Be passionate ini diartikan bahwa kita menghadapi segala sesuatu itu harus penuh dengan kesungguhan, dengan secara bersungguh-sungguh, tidak main-main gitu ya. Dan itu adalah bukan pilihan. Nah pada saat misalkan kita menghadapi sesuatu, itu adalah kita harus selalu bersemangat, memiliki spirit untuk menyelesaikan, memiliki spirit untuk melakukan pekerjaan terkait. Dan kemudian yang kedua adalah dengan memiliki etos kerja atau memiliki semangat tadi, insya Allah kita bisa memberikan yang terbaik, do the best. Iya, betul. Pada saat kita baru bisa memberikan yang terbaik itulah, maka akhirnya insya Allah itu akan bermanfaat untuk yang lain. Nah barulah kita bisa memberikan, give more, seperti itu. Jadi dengan selalu bersemangat, artinya be passionate, dan selalu memberikan yang terbaik, insya Allah kita bisa memberikan manfaat untuk yang lain. Nah, pada saat kita bisa memberikan manfaat untuk yang lain, saya sangat yakin Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, akan memberikan manfaat untuk kita semua. Seperti itu. Betul. Jadi seperti itu ya Pak ya. Iya. Kalau tadi Bapak mau sampaikan definisi sukses menurut Bapak? Oh ya, sukses itu kalau menurut saya tidak hanya bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan, tetapi selepas dari itu adalah apakah sesuatu itu bisa memberikan manfaat enggak untuk orang lain. Dan yang ketiga adalah tadi yang keduanya ya, jadi mencapai sesuatu sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua adalah bermanfaat atau tidak dengan untuk lingkungan. Jadi yang kedua harusnya bermanfaat. Yang ketiga adalah itu menambah timbangan kebaikan enggak di mata Tuhan. Jangan-jangan bermanfaat ini kita lakukan dengan cara-cara yang salah dan seterusnya, seperti itu. Dan dengan 3 hal sukses itu, insya Allah itulah sukses dunia wal akhirat gitu ya. Iya seperti itu. Jadi seimbang ya Pak ya. Iya. Jadi Pak Adi ini hablum minanas dan hablum minallahnya seimbang. Insya Allah. Dunia akhirat seimbang luar biasa Pak Adi. Pak, tapi kalau Pak Adi sendiri sudah merasa sukses Pak, masih ada nggak impian ke depan, apalagi nih Pak yang belum dicapai? Kalau sukses atau tidak itu sebenarnya tidak boleh kita merasa sukses. Iya Pak ya. Karena sukses itu sebenarnya yang bisa menilai adalah orang lain. Kemudian yang kedua adalah kita selalu berupaya bahwa yang disebut tadi ada nggak obsesi yang lain gitu ya. Iya. Kalau menurut saya obsesinya adalah tetap ingin selalu menginspirasi dan memberikan manfaat untuk orang lain. Itu adalah salah satu obsesi. Pada saat kita bisa memberikan inspirasi untuk yang lain, bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, nah, disitulah insya Allah beban apapun yang kita hadapi, kita bisa menikmatinya, seperti itu. Itu obsesi saya. Jadi selalu ingin bermanfaat untuk orang lain iya. Pak ya. Karena khairunas nas anfa'uhum linnas. Iya. Iya. Luar biasa Pak Adi ini. Iya. Pak, kalau misalkan Bapak di sela-sela kesibukan Bapak ini, waktu luangnya menekuni hobi mungkin atau apa yang Bapak kerjakan di waktu luang Pak? Waktu luang misalkan hari libur gitu. Iya. Biasanya kami bersepeda. Oh, bersepeda. Ada komunitasnya Pak? Ada. Oh, iya, ada namanya Goes Telkom U Community. Goes Telkom Community ya, GTC. Iya. Tiap hari Minggu? Kadang hari Sabtu, kadang hari Minggu. Car Free Day mungkin selalu ya Pak ya? Ya, kalau tidak keluar daerah mungkin di dalam kota, seperti itu. Di Bandung? Iya, di Bandung. Yang Bapak senang bersepeda? Ya, karena dari kegiatan-kegiatan itu sebenarnya beberapa hal yang mungkin kita perlu ini, komunikasi dengan teman-teman itu tak hanya dalam kondisi formal. Iya. Justru di dalam kondisi informal itu akan lebih baik, lebih terbuka dan seterusnya. Di situ kita bisa mendapatkan beberapa masukan dari teman-teman pada saat ngobrol biasa seperti itu. Iya.
Iya. Nah ini kita jadi pengen tahu nih Pak, Pak Adi ini sebagai seorang pemimpin, gaya kepemimpinan Bapak seperti apa? Santai gitu ya Pak ya tadi, dengan teman-teman santai bersepeda gitu ya Pak ya? Tentunya bahwa ada kalanya kita perlu rileks, ada kalanya juga kita perlu bergegas. Bergegas itu bukan berarti terburu-buru, tetapi karena kita memiliki milestone yang jelas. Jadi milestone setiap tahun apa yang harus dicapai itu ada, dan kemudian dari rencana operasional apa yang harus dilakukan, kita lakukan rapat pimpinan setiap minggu. Salah satunya adalah untuk mengukur apa yang telah kita capai, apa yang perlu kita kerjakan di minggu berikutnya. Itu kami selalu lakukan dengan para wakil rektor dan dekanat serta para direktur. Sehingga insya Allah bisa mengawal milestone yang sudah ditetapkan, seperti itu. Kalau dari sisi serius ya serius pada saat rapim, tetapi di luar rapim kita harus santai. Santai itu bukan berarti bahwa melupakan segala aktivitas yang seharusnya diakselerasi gitu ya. Tetapi disitulah bahwa kita berperan harus tidak harus selalu serius. Iya betul. Jadi kita harus seperti halnya memanusiakan manusia, seperti itu. Ada kalanya kita guyon dan seterusnya. Kita juga perlu berinteraksi itu tidak hanya dalam suasana formal, tetapi dalam suasana informal, insya Allah kita akan lebih baik dan lebih mudah untuk menjaga keharmonisan. Betul. Dan seperti halnya perlu Mbak tahu mungkin bahwa value di Telkom University ini salah satunya adalah harmony, excellence, dan integrity. Ini bukan berarti urutan, tetapi ketiga hal ini adalah yang kami kembangkan sebagai culture value untuk seluruh sivitas akademika. Harmoni artinya bahwa kita menjaga keharmonisan, ya tadi bisa lewat media informal ataupun media formal. Kemudian yang kedua adalah excellence, bahwa setiap hal kita ada sesuatu pekerjaan, cobalah kita harus selalu memberikan yang terbaik. Dan integrity itu adalah tidak boleh ditawar. Selayaknya sebagai manusia Indonesia yang ingin mewujudkan kemajuan untuk Indonesia, insya Allah dengan integrity kita bisa menjaganya dan kita bisa mewujudkan harapan Indonesia menjadi lebih baik. Pertanyaan terakhir mungkin Pak, ini terkait Hari Pendidikan Nasional nih Pak. Oh, ya. Pak Adi itu melihat dunia pendidikan di Indonesia itu sudah lebih baikkah? Seperti apa Pak, khususnya di perguruan tinggi Pak? Kalau terkait dengan pendidikan, kalau kita lihat target Pak Menteri adalah menaikkan angka partisipasi kasar, artinya memperbanyak teman-teman yang merekrut atau merengkuh pendidikan di tingkat university. Itu adalah salah satu hal yang coba kami terus jalankan juga. Makanya student body kami itu mencapai 30.000 orang mahasiswa, 7.000 setiap tahun, insya Allah kami terima. Itu adalah salah satu untuk ingin mewujudkan masyarakat yang well educated. Masyarakat yang well educated ini adalah dalam artian tidak hanya dia memiliki pemahaman terkait dengan hard skill. Karena hard skill saat ini mungkin bisa dipelajari lewat YouTube, bisa dipelajari lewat media-media yang lain seperti itu. Tetapi bagaimana soft skill mereka, bagaimana kesiapan mereka beradaptasi, bagaimana kesiapan mereka menyongsong Indonesia yang lebih baik. Apalagi ada disebut Indonesia Emas semacam itu adalah perlu ditekankan bahwa mewujudkan SDM seperti itu adalah tidak mudah. Nah disinilah yang saya definisikan bahwa semakin kompleksnya permasalahan saat ini itu adalah istilahnya kami itu tidak hanya memberikan wacana atau wawasan hard skill, tetapi kami memberikan bagaimana literasi data seperti apa, bagaimana literasi manusia. Jadi supaya mereka bisa lebih empati, bisa lebih merasakan apa yang dirasakan oleh rekan-rekan yang lain dan seterusnya. Itu adalah satu hal yang ditonjolkan. Dan alhamdulillah dari sisi pengelolaan kemahasiswaan, kategori non lomba Telkom University di tahun ini mendapatkan predikat juara kedua sebagai perguruan tinggi terbaik peringkat kedua nasional. Di atas kita masih ada Universitas Airlangga. Tapi alhamdulillah dengan sebagai perguruan tinggi swasta ada peringkat kedua, itu adalah salah satu capaian. Dan yang pertama adalah membuat kami percaya diri dalam pengelolaan kemahasiswaan ini. Yang kedua adalah bertekad ingin selalu memberikan yang terbaik untuk Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang well educated tadi. Betul. Karena pada saat misalkan masyarakat yang well educated sebenarnya istilahnya tuh dewasa. Dewasa
sikap dewasa mereka, alumni-alumni itu diharapkan nanti pada saat melihat suatu permasalahan pun tidak hanya dari satu sisi, tetapi mereka bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Tidak hanya ada like and dislike, tetapi mereka bisa secara objektif memberikan penilaian dan akhirnya bisa bertindak untuk memberikan kontribusi positif dalam lingkungannya. Seperti itu. Oke, baik Pak Adi, luar biasa. Terima kasih banyak waktunya Sama-sama. Pak. Baik, demikian perbincangan kami dengan Bapak Rektor Telkom University, Bapak Profesor Dr. Adi Wijaya. Saya dengan Suci Yulianita dari Bandung pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.